Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sidane Dapo dengan NPM 235705105 kelas CD. Jadi di sini saya akan mengerjakan kuis IoT. Untuk kelas CD sendiri itu soalnya itu diminta buat sebuah perangkat monitoring sistem pendeteksi banjir pakai ESP32 sebagai microcontroller utamanya serta komponen tambahan antara lain bla 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 bla. Perangkat ini akan memiliki 3 kondisi berbeda sesuai dengan ketinggian banjir yang terdeteksi. Dengan 3 kondisi seperti ini. Lalu di tugasnya itu kita disuruh buat rancangan skema koneksi antara SP32 dan lain-lain. Terus buat projectnya pakai platform simulasi Wokwi. Lalu untuk pertama-tama sebelumnya di sini sebenarnya udah saya buat yang versi udah jadinya. Ini buat nyoba aja. Mungkin nanti saya bakalan banyak-banyak lihat dari sini sih. Oke, jadi untuk yang pertama-tama di sini saya bakalan ngehubungin koneksi-koneksi antara komponen-komponen ini dulu. Oke. Jadi untuk yang pertama itu saya mulai dari lampu-lampunya. Di sini udah ada 3 lampu dan di sini udah saya sambungin ke resistornya. Dan untuk yang sini saya bakalan hubungin ke 4. Untuk yang ini saya hubungin ke 0. Ini saya hubungin ke 2. Lalu untuk kaki yang sebelah kirinya itu saya hubungin ke ground, GND 2. Setelah itu kita ke busnya dulu aja. Untuk bus ini, untuk kaki bagian kirinya kita hubungin ke GND juga. Dan untuk kaki sebelah kanannya ini harus tambahin resistor juga. Dan kita hubungin. Sini saya bakalan hubungin ke 15, 15. Lalu sini saya bakalan ngubungin bagian HC SR64-nya. Untuk VCC sendiri itu dia hubunginnya ke sini 3V3. Dan trik itu saya hubungin ke mana ya? Ke sini aja lah, 34. Untuk echo saya hubungin ke 36, 35. Dan untuk GND-nya kita hubungin ke GND juga. GND mana ya? Sini aja. Lalu ke bagian bawah ini GND sama juga kita hubungin ke GND sini. Untuk VCC-nya sama kayak yang tadi, kita hubungin ke sini juga. Lalu untuk SCL ini ke ini bebas. SCL di sini saya hubungin ke 16 aja deh. SDA saya hubungin ke mana ini? 17 aja deh. Ini saya ubah warnanya supaya nggak sama banget. Setelah itu ini udah semua belum? Ini udah.
Oke, jadi di sini saya tuh udah ngomongin semua komponennya dan kita lanjut ke bagian kode-kodeannya. Untuk yang pertama, sini tuh kita impor library itu namanya ada fruit yang GFX library. Nah, sama ada fruit SSD 1306. Oke, di sini kita impor library-nya, include satunya juga. Oh ini nih. Sini tuh library-nya itu untuk apa namanya? Untuk layar OLED SSD 1306 yang ini. Jadi untuk ngejalaninnya itu kita harus manggil library itu. Lalu di sini kita ngedefinisiin yang namanya define screen ini apa? Screen width. Itu untuk nentuin untuk definisiin ukuran layar si OLED. Screen. Oke. Sini 64. Lalu setelah itu kita ngedefinisiin pin-nya. Yang ini berapa nih? 35 Echo. Sini 35. Lalu sini bagian triknya. Trik itu di 34. Setelah itu kita mendefinisikan pin untuk LED-nya sama buzzer-nya. Langsung aja. Pin untuk yang hijau ini saya kasih nama G aja. Pin green. Sebentar. Oh. Ini berarti yang hijau ke-4.
Lalu ada yang biru, itu kasih nama pin blue, pin B aja lah. Itu dia ke 0. Lalu untuk pin merah, pin red, itu saya namain pin R. Itu dia ke 2. Setelah itu untuk bassnya kita kasih nama B. B udah. Pin BU. Pin Bu. Itu dia ke 16. 16 atau 15 nih? Oh, 15. Setelah itu kita jadi setelah itu kita membuat objek buat si OLED-nya. Itu jadi kayak ada fluid. Tiga nol enam OLED. Lalu di sini kita mulai sebentar, kita bikin void dulu. Void setup. Lalu di sini kita bikin untuk mulai komunikasi serial buat debuggingnya. Jadi di sini serial dot begin 115.200. Lalu untuk ngaktifin si OLED-nya juga wire dot begin berapa ya? Kecepatannya salah aja lah. Lalu di sini kita buat untuk menginisialisasi layar si OLED. Pakai if OLED.begin. Ini yang tadi. Mana tadi? Enggak deh, beda. 1306.
Setelah itu kita buat pin mode itu untuk ngatur pin sensor dari ultrasoniknya. Baik, output. Lalu untuk yang inputnya, pin mode, echo, input. Setelah buat ini, kita buat untuk ngatur yang pin LED-nya. Itu kita buat yang sebagai outputnya dulu. Setelah itu kita buat yang bagian inputnya juga. Pin mode, pin. Kita buat lagi di sini bagian inputnya. Oh ya, input. Setelah itu kita buat output dari si pinbu, pin mode, pin B, B kecil. Besarin aja lah nih punya. Pinbu. Itu output. Setelah itu jadi setelah ini kita bikin apa nih? Oke. Setelah kita buat lagi di sini buat untuk ngatur delay. Ngatur delay si sensornya. Sini 500 saja. Setengah detik. Lalu untuk sini kita buat untuk tampilan awal dari si OLED-nya. OLED set sini untuk set teksnya, ukuran teksnya itu bisa kita pakai set text size. Lalu untuk atur warna pakai set text color. Sini pakai warna apa ya? Coba red. Ada deh. Coba lah nanti coba. Ini untuk ngatur tampilan-tampilan yang ada di OLED-nya aja sih.
Astaga. Setelah itu kita buat untuk ngirim sinyal trigger ke sensor ultrasoniknya. Kita buat pakai digital write trick. Delaynya 2 aja. Setelah buat ini, kita buat untuk ngukur waktu pantulan gelombang dari si ultrasoniknya. Kita pakai integer waktu sama dengan sin echo i. Setelah itu kita buat untuk ngitung jarak berdasarkan waktu si pantulannya. Jadi untuk caranya itu jarak untuk rumusnya, sabar saya buat ini dulu, cm ya. Cm sama dengan waktu 0,0342. Ini untuk konversi ke cm-nya, lalu kita buat untuk konversi ke meternya. Float jarak dengan cm 0,1. Ini pakai titik. Setelah itu kita buat untuk setelah itu kita buat untuk apa sih namanya, menentukan status berdasarkan ketinggian airnya. Jadi kayak yang ada di soal itu kan untuk ketinggian air 1-4 cm itu dia buzzer dan LED-nya mati dan layar OLED-nya bakalan ada kalimat kering abangku. Jadi sini saya buat aja if jarak berapa tadi, 1-4 cm, berarti kurang dari sama dengan 4. Pinnya di sini kita buat mati semua, mana low, karena kalau jaraknya 1-4 cm itu buzzer dan LED-nya mati. Jadi di sini kita buat low supaya nggak hidup. Sini saya kopas aja lah. Sama itu G, kedua itu B, 3 itu R. Dan kita buat si OLED-nya tuh nampilin kalimat kata-kata
Kering abangku. Tanda serunya 3. Mantap. OLED print. 2, 3. Nah, lalu di sini kita buat untuk ke kondisi yang kedua. Untuk di kondisi yang kedua itu, jika jaraknya 5 sampai 10 cm. Cm. Oh iya, 5 sampai 10 cm. Berarti di sini kita pakai else if. Jarak cm-nya itu ini bener nih. Lebih dari 4. Kurang dari sama dengan 10. Bisa kopas aja dah ini dah. Tuh, apa tadi? Buzzer berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak menerus dalam waktu perlahan. Lampu LED menyala yang warna hijau. Oke. Kuning. Oh, kuning ya. Di sini saya makainya biru aja dah. Biar beda. Oke. Karena yang diminta yang hidup itu yang hijau, jadi di sini kita pakai high. Aduh. Dengan dimintanya OLED-nya tuh nanti bunyi ketinggian air. Ketinggian air sekian. Ketinggian air, dan di sini tuh dia nampilin berapa ketinggiannya. Jadi kita pakai manggil si CM-nya. Lalu untuk bagian buzzernya itu kan diminta tadi buzzer berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak terus-menerus. Berarti nyalanya itu pelan-pelan. Buzzernya buzzer. Tonnya itu kita buat berapa ya? 100 sama 100 ya. Delay itu pelan berarti sedetik ya, sedetik sekali. Lalu kita buat untuk bagian yang
ketiga, ketiga, 1, 2, 3, itu jarak 11 sampai 45 cm. Itu kita bisa pakai arsip ini lagi. Jadi tinggal dikopas aja, diedit-edit dikit. Berapa tadi? 11 sampai 45. Dari 11. Yang hidup itu yang biru sekarang. Terus kuning tapi di sini makin biru. Boleh nggak, Kak? Betul nggak sih? Lalu untuk buzzernya berulang kali dalam waktu tidak terus dan tentang waktu yang lumayan cepat. Berarti sini delaynya kita kurang. Jadi berapa? Jadi 500. Coba 500 ya. Lalu untuk kondisi yang terakhir, sama aja sih. Sini yang diminta itu yang merah, yang hidup. Di sini kita buat yang merah tuh jadi high. Lampu LED menyala warna merah. Bunyi berulang kali dong tuh. Yang cepat, berarti lebih cepat dari yang 11 ini ya. Berapa ya? 100. Coba. Setelah itu apa lagi? Display. Setelah itu kita pastiin untuk tampilan OLED-nya diperbarui. Tinggal kasih OLED dot display. Kalau udah kayak gini, ini seharusnya udah jadi sih. Mari kita coba. Filing lama. Saya pause dulu deh sampai bisa. Nanti kalau bisa saya lanjut lagi. Oke, jadi tadi tuh udah lumayan udah jalan, tapi masih ada beberapa yang error di sini saya bakal benerin yang error. Titik koma. Ini tadi red nggak bisa, kenapa ya? Coba pakai white. Kalau udah bener loh. Agak.
wakwi. Pas lagi deh. Oke, jadi di sini akhirnya udah bisa. Alhamdulillah, tinggal air. Di sini saya bakal ngetes untuk beberapa kondisinya. Jadi di sini kita coba di yang kering. Oke, ini udah bisa keluar kering abangku, lalu lampunya nggak ada yang hidup. Lalu untuk di 9 range antara 4 sampai 10 itu yang hidup hijau dan yang keluar kayak gini tetap PM. Lalu kita coba tes lagi yang biru itu juga hidup dan keluarnya udah jadi meter. Lalu terakhir yang merah juga udah keluar dan lampunya juga kedipnya udah lebih cepat dari yang biru. Oke, jadi sekian kayak gitu aja. Maaf kalau videonya agak lama karena emang servernya ini yang nggak jelas. Ini untung aja sih skip tadi, kalau nggak lebih lama lagi video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.